Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa aidan alladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, diberi rizki, dan tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman Islam serta kekuatan lahir dan juga batin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada uswatun hasanah kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dan suri teladan kita, yang kita jika ingin selamat dunia akhirat tidak ada rujukan, tidak ada idola, tidak ada yang paling pantas untuk kita contoh ya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, katakan kepada mereka, ikuti aku. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikutannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai sisi kehidupan kita. Baik buat iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan pada malam hari ini kita membahas tentang bahagia dunia akhirat. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah Qarun yang sangat melegenda. Kalau ada orang berjumpa, bertemu, mendapatkan harta di dalam tanah, di dalam bumi, menemukan suatu, itu disebutnya harta karun. Sebetulnya itu asal muasalnya dari salah satu orang yang terkaya di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana dia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, namun dia lupa akan tanggung jawabnya, bahwa di antara harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ada harta orang lain yang harus diinfakkan, yang harus disedekahkan. Sebagaimana ciri orang-orang yang beriman, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, dan menginfakkan sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita mulai dari surat ke-76 dari surat Al-Qasas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Ya, Qarun adalah salah seorang anak dari pamannya Nabi Musa. Artinya sebetulnya masih hubungannya masih sangat dekat ya. Kalau anak paman sepupu ya jatuhnya. Ya. Jadi Qarun itu ternyata sepupunya Nabi Musa. Kalau seandainya dia adalah sepupunya Nabi Musa, berarti dia juga saudaranya Harun kan gitu. Karena Harun akhi, Harun itu juga merupakan saudara dari Nabi Musa alaihi salam, ya. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, terhadap orang-orang miskin yang memang seharusnya diperhatikan oleh Qarun. Kenapa Qarun harus memperhatikan mereka? Karena Qarun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu berupa harta. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Artinya kuncinya saja kalau menurut beberapa riwayat 70 ya, digotong, kunci-kuncinya saja digotong oleh 70 orang yang kuat-kuat gitu. Artinya kalau istilah sekarang berangkas. Ya, berangkasnya itu enggak satu gitu.
ya. Berangkasnya banyak dan dipegang oleh 70 orang. Dan ketika kaumnya berkata, janganlah engkau terlalu bangga wahai Qarun. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Tetapi dalam kisahnya ini Qarun itu, kalau kita lihat nanti setelah ayat 77, Qarun itu mengatakan bahwasanya saya bisa kaya begini adalah hasil dari usaha saya, hasil dari kerja saya, hasil dari kerja keras dan keringat saya. Sehingga dia tidak mau, walaupun Nabi Musa alaihissalam di satu sisi merupakan sepupu daripada Qarun, ya, Nabi Musa juga seorang nabi gitu. Tetapi peringatan dari Nabi Musa alaihissalam tidak digubris sama sekali oleh Qarun. Nah, di ayat 77 daripada surat Al-Qasas ini Allah ingin ingatkan bahwa manusia itu harus menyeimbangkan diri antara kepentingan dunianya dengan kepentingan akhiratnya. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, bukan berarti kita tidak boleh memiliki kemewahan. Ya, beda dengan orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah kemewahan dengan orang yang bermewah-mewahan gitu. Ya, kalau bermewah-mewahan tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Bermewah-mewahan telah melalaikan kamu sampai kamu nanti masuk ke dalam kubur. Yang namanya dunia itu dicari nggak ada habisnya. Orang itu ketika dia diberi kekayaan pasti nggak akan ada yang merasa berkecukupan atau berkelebihan. Dunia itu ibarat air laut diminum semakin menambah haus. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dulu kepada kita sebelum kita baca kisah Nabi kisah Qarun dalam konteks kehidupannya bersama Nabi Musa alaihissalam, yang sesungguhnya mereka ada hubungan darah, tetapi dalam konteks keislaman, dalam konteks ajaran agama bertolak belakang antara Qarun dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah ingatkan, wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kalau kita mau cari, ya, cari yang pencaharian yang paling utama yang membuat manusia bahagia itu sesungguhnya adalah akhirat. Ya, kalau dunia nggak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau akhirat semua orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah, pasti Allah kasih. Dan surga itu luas, seluas langit dan bumi. Sedangkan dunia ini tidak semua orang diberi. Bahkan ketika diberi, sebagaimana materi di pekan yang lalu, ya, bahwasanya orang diberi kekayaan itu adalah ujian, diberi kemiskinan juga ujian, diberi sehat juga ujian, diberi sakit juga ujian. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan akhirat kita. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sedangkan bicara tentang dunia, Allah menggunakan kata-kata wala tansa, dan jangan lupakan. Artinya dunia itu sebetulnya bukan prioritas. Dunia itu adalah wasailul hayah. Dunia itu adalah sarana kehidupan, yang dimana dengan sarana kehidupan itu bisa menjadi salah satu jembatan bagi kita untuk menuju surga. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Allahumma ja'alid dunya biyadihi wa la tajalid dunya biqalbi. Ya Allah, jadikan dunia ini di genggamanku, di tanganku. Jangan jadikan dunia itu di hatiku. Walaupun kita lihat beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah pengusaha, orang-orang kaya, dan pinter berdagang, ya, entrepreneurship-nya bagus gitu. Ya sama dengan Qarun, cuman Qarun ini nggak seimbang, ya.
Qarun ini hanya mengutamakan kehidupan dunianya sehingga gemerlap hartanya sangat luar biasa, sehingga dia menjadi legenda. Legendanya kenapa? Kalau dibilang kaya, dia paling kaya, tapi ternyata kekayaannya itu justru menjadi kuburan baginya. Ya, Allah ingatkan kita semua bahwasanya yang paling utama dan prioritas dalam hidup kita itu adalah mencari akhirat, mencari kebahagiaan akhirat. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan ya bagian kamu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, di situ Allah tekankan itu. Kalaupun kamu mencoba berusaha untuk mengambil bagian kamu di dunia, kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan dalam hal harta, dalam hal rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Tapi tentunya kita sebagai manusia tidak bisa menyaingi Allah. Kebaikan Allah tidak akan bisa kita saingi. Allah hanya ingin menyampaikan kepada kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maksudnya berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu, meskipun kita tidak bisa menyaingi kebaikan Allah. Allah itu kan memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Paling tidak kita sebagai orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari keuntungan dan rezeki di dunia ini, ya bisalah kita berbuat baik kepada orang lain dalam konteks berbagi. Ya. Ditambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala, di samping perintah kepada kita